Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini Allah masih memberi kita hidayah. Kalau sehat, banyak orang yang sehat. Yang sempat juga banyak orang yang sempat, tapi mereka belum dapat hidayah sehingga mereka berkeliaran di luar. Apalagi di samping masjid kita ada pasar kaget ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi banyak orang di pasar. Mudah-mudahan suatu saat mereka juga akan mendapat hidayah dari Allah. Jadi kita ini yang sudah diberi hidayah, mari kita pertahankan sampai nanti akhir Ramadan kita tetap hadir ke rumah Allah ini melaksanakan amaliyah Ramadan. Jangan hanya sampai separuh saja. Kadang-kadang kita sampai separuh atau sampai 20. Setiap itu banyak orang di Mekah itu tawaf keliling Ka'bah. Kita nanti 10 terakhir juga banyak orang tawaf. Tapi di mana mereka tawaf? Keliling mall. Sehingga mall penuh siang malam nggak tahu hari. Ya, karena di situ sudah ada siang malamnya terang terus. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah. Sholawat dan salam terlupa pula kita kirimkan kepada ruang junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi judul kita pada malam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu judul aslinya bahaya narkoba. Maka sekarang kita lengkapi, kita sempurnakan menyalahgunakan narkoba menghancurkan kehidupan. Menyalahgunakan narkoba menghancurkan kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada ketemu masalah narkoba. Kita baliklah dari Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Cari nanti ayat yang berkaitan dengan narkoba, tidak ada. Cuma apa yang ada? Di situ yang ada adalah khamar. Jadi setelah diteliti oleh para ulama, disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Itu dalilnya. Setiap yang memabukkan itu digolongkan kepada khamar. Jadi setiap khamar itu
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan maisir, judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, perbuatan najis. Jadi semuanya itu najis. Fajtanibuhu, oleh sebab itu jauhilah oleh kamu, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, narkoba itu dijeniskan setiap segala yang memabukkan. Itu banyak contoh-contohnya, banyak macamnya. Malam ini kita akan menyebutkan macam-macamnya, ya, karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Narkoba itu ada terbagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Iya Pak, pernah mencoba yang halal Pak? Ada? Ibu-ibu ala bu, ala, alhamdulillah. Yang halal itu narkoba, nasi ramas, kota buana, itu halal insyaallah. Tapi yang haram itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Jadi narkotika dan obat-obatan itu dipakai di rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Salah satunya orang yang mau dioperasi dan sebagainya itu dibius dulu. Itu ada tercampur di situ tuh, sehingga hilang ingatan, hilang perasaan orang. Nah, sekarang disalahgunakan, dikonsumsi sehari-hari. Akhirnya mereka hilang ingatan, hilang perasaan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja kita masuk kepada akibat dari menyalahgunakan narkoba tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jauhilah oleh kamu narkoba atau khamar, karena itu adalah sumber dari segala kejahatan. Jadi narkoba itu kalau salah guna menjadi sumber segala kejahatan, dan juga akan berpengaruh di dalam kehidupan. Yang pertama, akal akan hilang keseimbangannya. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi yang menyalahgunakannya akan melakukan berbagai macam maksiat, pencurian, perampokan dan sebagainya. Kemudian mempraktekkan bermacam-macam dosa, melakukan, menghilangkan kehormatan diri. Kemudian menurut Imam Salkut, dia mengatakan bahwa akibat salah guna narkoba itu yang pertama menghilangkan keseimbangan dan nilai-nilai keutamaan pada diri seseorang. Dulu dia terhormat, taruhlah dia di kampung, misalnya orang yang terhormat Pak RW umpamanya atau Pak RT, terhormat dalam masyarakat kita. Tapi kalau datang saja dia tiap hari, kehormatannya itu hilang, tidak dihargai oleh orang lagi. Siapa tuh? Oh Pak RT, tidak ada harga diri lagi. Yang kedua, Bapak Ibu menjadikan seseorang tidak mau menepati janji. Dia akan selalu ingkar janji, tidak mau menepati janji. Yang ketiga, tidak bisa dipercayai. Jadi omongannya itu tidak bisa dipercayai dan dia tidak bisa diberi amanah. Kemudian dia tidak jujur, jika berbicara pasti nyeleweng-nyeleweng omongannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Bahayanya juga orang yang suka mengkonsumsi barang yang diharamkan tadi itu tidak layak menjadi anggota masyarakat. Kemudian bagaimana juga bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama akan merusak organ tubuh. Dulunya gemuk, sehat, bagus badannya, tapi setelah dia mengkonsumsi narkoba, dia akan kurus kering. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan merusak pernapasan, suka batuk-batuk, radang paru-paru dan sebagainya. Kemudian merusak akal dan jiwa. Akalnya jadi tidak sehat lagi, seperti orang gila. Kemudian menghabiskan harta benda, merusak agama. Jadi kalau itu sudah habis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harga diri tidak ada lagi, tidak bisa dipercayai, tidak bisa diberikan amanah. Kemudian dia akan merusak keturunan, merusak agama. Kalau sudah agama yang rusak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sudah hancurlah kehidupan masa depan. Jadi untuk itu kita selaku orang tua harus hati-hati menjaga anak-anak kita. Apabila seorang sudah mengkonsumsi barang yang memabukkan tersebut, maka dia iman di dalam dirinya akan tercabut, akan habis. Sementara iman itu adalah sebagai alat kontrol di dalam diri kita masing-masing. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini contoh. Karena imannya itu cabut, kalau kita contohkan kepada kendaraan, iman itu sebagai alat kendali atau rem bagi mobil. Sekarang umpamanya ada orang yang menawarkan kepada kita, Bu, Pak, nanti habis sholat Idul Fitri, bapak-bapak saya bawa jalan-jalan, saya kemarin beli bus baru. Isinya 45 orang. Semuanya gratis. Makan di jalan gratis, ongkos di jalan gratis. Nanti mau pulang saya belikan lagi oleh-oleh, semuanya gratis. Ada orang menawarkan, kira-kira mau kita Pak? Mau Pak ya? Jalan-jalan gratis semuanya. Mau Bu? Ma? Kalau seketek yang menjawab, mau tak kira-kira? Ya, jadi pergi ongkosnya gratis, di jalan nanti makan minum gratis, oleh-oleh bawa pulang gratis. Kata bapak yang punya mobil baru tadi itu, dia beli mobil baru, bus baru. Diajaknya jamaah Masjid Uzlah pergi jalan-jalan. Kira-kira mau Bu? Tapi akhirnya disebut oleh bapak tuh gratis semua Bu, tapi mobilnya tidak punya rem. Nah ini apa Pak? Itulah iman itu dalam diri kita sebagai rem. Kalau iman sudah ada lagi, plong, apa saja yang ada di depannya akan ditabraknya. Dia tidak mempedulikan dirinya akan rusak, diri orang yang akan rusak tidak peduli. Jadi inilah bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hal ini didasarkan oleh hadis Rasulullah SAW, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul imana kama yaflahul insanu qamiso min ra'sihi. Barang siapa yang melakukan perzinahan, karena rangkaiannya itu nanti apabila dia sudah mabuk, sadar diri, atau maksiat-maksiat akan dia lakukan. Jadi kata Rasulullah, manzana au saribal khamra, barang siapa yang melakukan perzinahan
minuman yang memabukkan, khamar dan sejenisnya tadi, naza'allahu minhul imana, akan tercabutlah atau Allah akan mencabut iman dari dia, kama yaqul insanul qamiso min roksihi. Pulang awak nanti Pak dari masjid habis sholat tarawih, pulang kita buka baju kita, ya kita buka singlet kita, baju singlet kita buka, tinggal polos saja badannya Pak. Orang yang minum minuman keras itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut narkoba tadi, seperti itulah iman dari dia bersih semua. Artinya seperti mobil tadi tak ada rem, gablong remnya. Jadi tak tahu dia yang di depan, siapa yang di depan, apa yang di depan, apakah orang yang akan rusak, apakah dirinya yang akan rusak, dia tak peduli, karena remnya tidak ada. Jadi inilah yang paling banyak terjadi dalam masyarakat kita sekarang Bapak Ibu, merusak anggota tubuh, merusak keharmonisan dalam rumah tangga, akan menghabiskan harta benda, dan akan menghancurkan agama. Itu di tempat saya, ini mohon maaf cerita ini, mudah-mudahan jangan terjadi di tempat kita. Ayah dan ibu sudah pensiun dan sakit-sakitan. Ayahnya sudah stroke kemarin. Sekarang alhamdulillah masih hidup tapi stroke. Itu karena anaknya sudah terjangkit penyalahan narkoba ini. Pagar rumahnya itu besi habis dijual semua. Pagar rumah sekali tuan habis semua. Kemarin karena ayahnya itu sakit, pakai kursi roda, waktu itu dia pergi berobat. Kursi roda ayahnya pun dijual. Barang alat-alat dapur, kuali, periuk dan sebagainya yang laku dijual. Di manakah bahayanya itu terhadap harta benda. Jadi sekarang ayahnya masih hidup tapi tergeletak, tidak bisa lagi beli kursi. Dulu bisa juga lah duduk, bisa bahasa insui pakai kursi roda. Ini kursi pun waktu ayahnya pergi berobat, kursi di rumah berjalan surang. Ini bahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bahayanya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dia nanti sholat, ibadah, berdoa, setetes saja atau seteguk saja ia minum, kalau minuman keras, kalau sabu-sabu ya berapa ukurannya yang sedikit saja, sempat tertelan oleh dia itu 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia sholat tidak diterima, apalagi tidak sholat. Jadi menghancurkan agama, menghancurkan masa depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk membina akhlak-akhlak anak kita agar mereka jangan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi baiknya kita setiap kita pergi ke masjid, ya kita ajaklah anak-anak kita ingatkan kewajiban kita mengajak dan mengingatkan mereka. Kalau yang tidak mau juga ya pokoknya kita sudah berusaha. Jadi usaha yang bisa kita laksanakan adalah memperkuat iman mereka, memperkuat ketakwaan kepada Allah, memperdalam ajaran agama, kemudian memperbanyak amal soleh. Apabila hal itu sudah ada tertanam dalam diri kita, dalam diri anak muda kita, insya Allah kita akan terhindar dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Tapi kalau kita lalai, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kalau di kampung-kampung ini lebih parah.
lagi Pak, daripada di kota. Di kota masih ada orang mengeprek, masih ada polisi dan sebagainya. Kalau di kampung-kampung sekarang orang banyaknya kerja di kebun sawit. Maka di kebun sawit itu bergelimpangan oleh laki-laki perempuan yang tak sadar, menghisap dan sebagainya, sehingga sawit itu sawit dia, sawit orang, tidak tahu lagi siapa yang punya, siapa yang apa, tidak tahu. Pokoknya mereka itu dapat sawit orang, sawit dia juga, tidak peduli lagi. Sudah banyak yang ditangkap, tapi itulah sayangnya, tangkap hari ini, besok dah keluar lagi. Masuk penjara hari ini, besok lagi buatnya pula lagi. Kena penegasan hukum di negara kita, di lingkungan kita ini sangat lemah sekali. Jadi satu-satunya untuk menguatkannya adalah memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ketakwaan kita sesuai dengan anjuran harapan Ramadan yang kita laksanakan, la'allakum tattaqun. Billahi taufiq wal